Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar dua hal, kita lanjutkan kembali, kita belajar tentang part ketiga, yaitu adalah tentang anuitas. Nah, anuitas ini adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang besarnya sama untuk setiap periodenya pada tingkat bunga tertentu. Ini dibagi menjadi dua hal, yaitu anuitas biasa, ditangguhkan nilai mendatang ordinary deferred annuity, dan anuitas yang pembayarannya terjadi di akhir periode. Atau ada juga anuitas jatuh tempo atau nilai sekarang. Singkatnya, anuitas itu adalah sama seperti future and present value, yang anuitas biasa ini adalah future value. Kalau yang anuitas jatuh tempo ini adalah present value. Bedanya, kalau tadi kita menyimpan uangnya hanya satu kali, kalau annuity ini kita menyimpan uangnya itu secara berkala. Misalkan kita menabung setiap bulannya 1 juta, berarti berapa di 1 tahun, di 10 tahun yang akan datang. Nah, itulah yang dinamakan dengan anuitas. Jadi setiap bulannya itu ada setorannya gitu. Nah, seperti apa contohnya? Ini untuk rumusnya. Anuitas biasa itu rumusnya seperti ini. Silakan dicatat atau di screenshot mungkin. Lalu ini adalah cara penghitungannya ya. Jadi anuitasnya itu ada berapa? Anuitas itu di sini adalah 20 juta. Berarti per bulan atau per tahunnya itu adalah setoran sebesar 20 juta per tahun. Lalu M-nya itu berapa? M-nya itu adalah 5. Terus I-nya atau interest-nya itu adalah 15%. Berarti cara penghitungannya seperti ini. Waduh, pusing ya. Jadi yang pertama harus dihitung adalah satunya dulu ditambah 0,15. Ini adalah step pertama. Step keduanya itu nanti dipangkatkan 1 plus 0,15 tadi yang sudah dihitung itu menjadi dipangkatkan 5. Ingat, tadi pangkat 5 itu yang ada tandanya seperti ini. Lalu step ketiganya yang ini kita katakanlah ini itu sama dengan X ya. Nah, X ini kita kurangi 1 keempat, barulah X yang dikurangi 1 tadi dibagi lagi menjadi dengan 0,15 gitu. Jadi ada 4 step untuk cara menghitungnya. Setelah didapatkan, lalu lanjutkan kepada step yang ini. Step yang ini yaitu dikalikan dengan, ini kita katakan Y ya. Y ini akhirnya dikalikan dengan 20 juta. Sehingga dapatlah 134 juta. Jadi apabila kita menabung selama 5 tahun, itu 20 juta, berapa nilai 5 tahun yang akan datang dengan interest faktor 15%? Apakah tinggal 20 dikalikan 5 berarti 100 juta ya? Enggak, karena tadi ada yang dinamakan compounding. Sehingga bunga yang sudah dihasilkan di tahun pertama dibungakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Maka hasilnya adalah 134,800.000 rupiah. Begitu. Nah, ini untuk tabelnya. Sama seperti yang tadi ya. Jadi, eh, kalau menggunakan tabel, kita itu tinggal seperti ini. Future value interest factor anuitas, interest factor anuitas itu misalnya 15%,5 dikalikan dengan anuitasnya. Ini dicarilah berapa. Ini kan 15% yang ini. Lalu 5 tahun yang ini. Irisannya yaitu yang ini. Berarti 6,7424 dikalikan dengan anuitasnya yaitu 20 juta. Ini adalah pengganti dari rumus yang tadi ada 4 step. Jadi kalau kita mempunyai tabel ini, kita sudah mengirit 4 step. Begitu.
Itu yang kita sebut dengan future value anuitas. Sekarang kita belajar tentang present value anuitas. Ini rumusnya. Rumusnya bisa ini, sama saja. Nah, contoh kasusnya yaitu ketika perusahaan menyisihkan dana sebesar 20 juta per tahun selama 5 tahun secara berturut-turut. Jika bunga yang berlaku 15% per tahun, berapakah nilai sekarang anuitas tersebut? Jadi 20 tahun, 5 tahun secara berturut-turut tetap ngumpulin 20 juta, 20 juta, 20 juta. Kalau tadi kita pengen tahu nilai di akhir tahun kelima itu berapa, sekarang kita pengen tahu di masa yang sekarang, sebelum kita nabung, itu sebetulnya berapa, gitu. Cara ngitungnya ini gimana? Cara ngitungnya, hitung yang ininya dulu, satu, sorry. Cara menghitungnya tadi sama yang ininya dulu, jadi satu plus I-nya dulu, setelah itu dipangkatkan M, setelah itu dibagi satu, setelah itu satu dikurangi hasilnya, lalu dibagi hasil semuanya dengan interestnya. Akhirnya baru dikalikan dengan anuitasnya. Jadi ini step satu, kita ganti warna ya. Step satu, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Wow, ada 6 step ya. Oke. Ternyata selama kita mengumpulkan uang 5 tahun, 20 juta per tahun, itu pada masa sekarang itu kita hanya mengumpulkan ternyata 67 juta gitu. Tapi pada akhir masa 5 tahun tadi jadi 134 ya tadi ya, saya lupa. 800.000 rupiah. Wow, besar ya perbedaannya. Gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kita belajar semua, oh sorry, ini ada lagi nih. Ini sama ya seperti yang tadi. Ini mungkin bisa di screenshot. Beda ya. Kalau tadi future value interest factor anuitas, ini present value-nya. Maka walaupun sama-sama, sorry, sama-sama 15 tahun, sama-sama, 15% sama-sama 5 tahun, hasilnya kalau tadi 6,67 kalau nggak salah, sekarang ini hasilnya 3,35, itu beda karena yang dihitungnya pun beda, yang satu future value, yang satu present value. Nah, setelah itu untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai eh, materi hari ini, itu ada video YouTube yang saya rekomendasikan. Nanti saya berikan linknya juga di e-learning. Lalu ini ada latihan soal. Ya, coba kalian latihan soalnya menggunakan tadi rumus yang ada berapa ya? Rumusnya ada 4 berarti ya. Ini latihan soal satu sebanyak 2 poin di UTS. Ini adalah latihan kedua. Ini adalah latihan ketiga. Latihan keempat. Latihan kelima. Dan yang terakhir, latihan ke-6. Ini ada latihan ke-7, latihan ke-8,
9 dan juga 10 ya. Nah, ini kalian silahkan tentukan apakah ini soalnya masuk kepada present value atau kepada future value, apakah ini termasuk anuitas atau termasuk mencicil, atau ini hanya sekali nabung gitu. Nah, ini akan kita bahas berarti pada perkuliahan nanti malam. Jadi silakan teman-teman dicoba dulu untuk menghitung, nanti akan kita bahas. Jika ada yang mau ditanyakan, juga akan kita bahas nanti malam. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas semua perhatian untuk hari ini. Alhamdulillah hari ini perkuliahan berjalan dengan lancar dan selanjutnya akan kita lanjutkan pada tatap maya di jam perkuliahan masing-masing. Begitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.